bagi kita semuanya jemaat Tuhan terkasih, seluruh pendeta dan sintua seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita telah tiba pada Minggu Advent keempat hari ini, di mana topiknya adalah Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mulai ibadah kita ini, kita angkat pujian pada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di kitab Roma 16 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita baca secara responsoria. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan pada minggu Advent keempat hari ini, terambil dari kitab 2 Samuel pasal 7, yang dimulai dari ayat 1 hingga kepada ayat 16. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud,
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, topik pada Minggu Advent 4 ini adalah kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent keempat yang mengingatkan kita semua tentang kemuliaan Allah, Sang Pemilik semesta alam yang membawa nilai perdamaian. Itu sebabnya gereja mengajak kita untuk menantikan kedatangan hari Tuhan dengan sikap berjaga-jaga penuh kegembiraan dan optimis dalam pengharapan dengan berdoa, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Menumbuhkan sikap pertobatan dan berpaling kepada Tuhan Allah, karena Dia adalah pokok pengharapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent 4 ini firman Tuhan memberikan penegasan bahwa janji Allah mengenai keluarga dan kerajaan Daud atau kerajaan Mesias akan kokoh selama-lamanya. Memang lebih dari 400 tahun sebelum kisah ini terjadi, ketika bangsa Israel mengembara di padang belantara, Allah menyuruh Musa untuk membangun kemah suci. Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Daud telah mengalami berkat Allah yang menjadikan dia sebagai raja, dan juga telah mengalahkan musuh-musuhnya. Allah pun memberkati Daud dengan reputasi, tanah bagi Israel, keamanan, dan dinasti yang berkelanjutan. Maka penolakan itu hanya mengarahkan Daud pada kehendaknya. Apa yang Daud pandang baik
belum tentu sama dengan apa yang baik di hadapan Allah. Tetapi justru dengan keinginan Daud inilah pada akhirnya kita melihat ungkapan kasih setia Allah kepada Daud dan keturunannya. Sehingga Salomo, anak Daud yang kelak mendirikan rumah bagi Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus selalu menguji keinginan untuk melayani Allah. Sebab itu penting bagi kita untuk selalu bertanya kepada Allah dalam doa-doa kita. Janji Allah akan kehidupan kita yang dijamin hingga menuju hidup kekal ada di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia mendambakan keluarga yang diberkati dan penuh dengan damai sejahtera. Manusia memang menginginkan berkat dari Tuhan, apapun bentuknya, baik berkat jasmani berupa materi maupun berkat rohani dengan hidup penuh kedamaian. Namun kadangkala manusia tidak mengerti mengenai bagaimana agar keluarga dan keturunannya diberkati. Raja Daud adalah raja yang sangat terkenal dan Tuhan menjanjikan begitu banyak berkat atas kehidupannya sampai ke anak cucunya. Salah satu yang dijanjikan Tuhan atas kehidupan keturunannya adalah terdapat dalam renungan kita pada minggu Advent keempat ini. Tuhan berjanji kepada Raja Daud bahwa keluarga dan keturunannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Berkat yang diterima Raja Daud sampai ke anak cucunya adalah dikarenakan buah kesetiaannya kepada Tuhan. Daud selalu senang memuji dan menyembah Tuhan di setiap saat. Daud berkomitmen bahwa kehidupannya adalah semuanya untuk Tuhan. Sama seperti komitmen Yosua yang berkomitmen bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b. Dan seperti diketahui bahwa karena kesetiaannya mengiring Tuhan, maka Tuhan melimpahi dia berkat sampai ke anak cucunya. Sama seperti Daud yang berlaku setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan melimpahinya dengan berkat sampai ke anak cucu. Demikian juga kita yang setia dan tidak menduakan Tuhan, pasti akan menerima berkat sampai ke anak cucu. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan agar selalu setia mengiring Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar berkat-berkat tercurah sampai ke anak cucu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu di mana Tuhan memberikan kepada dunia ini, kepada hidup kami, yaitu Mesias, Juru Selamat, Sang Penebus dosa. Biarlah Yesus yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, dan biarlah berkat Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati firman-Mu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu seluruhnya yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah seluruh aktivitas hidup kami menjadi sukacita dan kami boleh beroleh segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini, baik kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, asal kami setia kepada Tuhan
teristimewa pada minggu Advent keempat ini, kami telah menyiapkan kehidupan kami untuk menjadi tempat lahirnya Yesus Juru Selamat di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa atas segala anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan untuk hidup kami. Dan kami juga memohon, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan di dalam seluruh kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan di dalam menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Kami selalu siap dan kami selalu waspada dan tekun dengan doa, pasrah atas seluruh kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu teristimewa yang ada di HKBP Resort Tanjung Priuk ini, dari kecil hingga kepada orang tua. Biarlah Tuhan yang selalu bersama dengan hidup mereka, dan Tuhan menjagai, memberikan sukacita dan berkat yang daripada-Mu saja. Kami juga memohon kehadirat-Mu ya Bapa. Virus corona yang belum reda dari kehidupan kami, biarlah Tuhan yang selalu memagari hidup kami, menjagai kami, dan menjauhkan virus yang berbahaya tersebut dari hidup kami, anak-anak-Mu. Kami adalah manusia lemah yang tidak luput dari salah dan dosa. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Bapa, agar kiranya tidak menjadi penghalang akan segala anugerah dan berkat yang akan Tuhan berikan kepada hidup kami pribadi lepas pribadi. Sempurnakanlah doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua.